Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam penggerak untuk kita semua, ya, pendidik-pendidik yang dipilih sebagai salah satu yang nantinya akan mengibaskan kurikulum di paradigma baru eh, era digital ini, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mau join, sudah mau hadir. Kita di sini akan mengadakan sharing, ya. Kita nanti training bareng-bareng, ya. Apabila dari saya ada yang kurang, mohon untuk dilengkapi. Nanti juga sama seperti itu juga. Apabila nanti Bapak Ibu ada yang kurang memahami, nanti saya akan mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman yang nanti mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa dipahami dengan sesederhana mungkin. Oke, baik Ibu semuanya. Di sini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah terkait dengan literasi digital. Nah, Bapak Ibu, apabila kita berbicara mengenai literasi digital itu sebenarnya sudah ada lama yang sebenarnya itu sebuah fasilitas yang memang ya booming, ya, yang baru kita pergunakan, baru kita mau pelajari di saat kita kepepet. Kepepetnya dengan apa sih? Dengan kepepetnya dengan proses pembelajaran di masa pandemi. Ya, Bapak Ibu, ya. Seperti itu ya. Ya, realitasnya sebenarnya, ya. Sebenarnya kalau untuk literasi digital itu memang sebenarnya sudah lama, tapi memang kalau untuk kita sendiri memang untuk pemanfaatannya itu baru di uh, pertengahan tahun yang lalu, dikarenakan itu tadi ada suatu musibah, itu adalah pandemi COVID-19. Maka dari situ barulah kita semuanya dituntut sebagai tenaga pendidik ini untuk belajar secepat mungkin, semaksimal mungkin, dan secepat mungkin juga diterapkan. Itu tentang apa? Bagaimana cara kita yang awalnya kita melakukan sebuah proses pembelajaran itu, prosesnya itu luring atau tatap muka. Nah, kita dituntut di masa pandemi ini kita mengangkat sebuah eh, pembelajaran yang berbasis digital, ya, atau literasi digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, di paradigma baru ini kita akan mengangkat sebuah yang namanya menuntut, bukan hanya menuntut kita, ya, tapi menuntut anak juga untuk dengan cepat, ya, untuk dengan cepat belajar tentang paradigma baru yang berbasis hampir keseluruhan boleh dikatakan itu adalah berbasisnya digital, ya. Baik dari kita melakukan pelatihan dan segala macam, ya, dan yang lainnya itu kita memang basisnya digital semua. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu sedikit pemaparan dari saya terkait dengan literasi digital. Nah, dari pemaparan saya yang tadi, nah, menurut Bapak Ibu ini literasi digital itu yang seperti apa sih, Bapak Ibu? Literasi digital. Di sini akan saya coba untuk memberikan share screen, ya, share screen. Saya akan memberikan share screen. Kita akan di sini coba untuk kolaborasi untuk apa ya, sharing terkait dengan pemahaman kita tentang literasi digital, ya, untuk perkembangan di paradigma di kurikulum kita yang akan kita jalani ini nanti untuk tahun-tahun depan. Oke, baik. Literasi digital. Ya, oke. Boleh Pak Entang atau Pak Tony dan yang lainnya, ya. Oke, saya jelaskan ya. Literasi digital tadi sudah saya sebutkan adalah sebuah proses kita, ya, Bapak Ibu, sebuah proses kita belajar, ya, belajar mengajar kita yang harus kita terapkan kepada diri kita sendiri maupun kepada peserta didik kita dengan berbasis multimedia atau digital. Ya, kalau awalnya ya, seperti saya katakan tadi, kita namanya mengajar, belajar, ya, itu pasti dalam kelas, bentuknya kelasnya kelas nyata, menggunakan papan tulis. Tapi memang kita sekarang dituntut untuk belajar, nggak harus loh belajar itu di sekolah, nggak harus loh belajar itu yang namanya menggunakan papan tulis. Sedangkan literasi digital ini sangat mendukung sekali kita untuk berkembang. Seperti itu, terutama di bidang ini, ya, di bidang proses pembelajaran digital, ya, berbasis multimedia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita beranjak ke fasilitas. Pelaksanaan fasilitasi literasi digital. Nah, ini yang menjadi, ya, problem, ya,
problem ya, hampir di keseluruhan sekolah ya, pada saat kita sharing itu sebuah problem ya. Problem yang sangat mendasar sekali. Yang sangat mendasar sekali itu adalah bagaimana kita ya kekurangan sebuah fasilitas. Tidak, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita kurang difasilitasi untuk mendukung paradigma baru ini. Seperti itu. Oke, selamat siang Pak Ferry ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, fasilitasnya apa saja? Fasilitas pendukungnya apa saja? SDM, sumber daya manusia itu sangat menunjang sekali. Setelah SDM, adanya SDM yang mampu untuk mengembangkan literasi digital, kita akan beranjak lagi ke sarana prasarana. Apa saja Bapak Ibu sarana prasarananya? Mungkin Bapak Ibu yang Bapak Ibu pahami. Ada HP, Handphone, ya, ada handphone, laptop, ada laptop maupun jaringan internet yang memadai untuk proses pembelajaran literasi digital. Oke, ya Bapak Ibu, sampai di sini paham untuk fasilitasi literasi digital? ya Itu paham. Lanjut Pak. dasar. Lanjutkan ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah pengalaman. Sekarang kita berbicara pengalaman kita masing-masing terkait literasi digital. Oke, ya. Saya minta salah satu dari Bapak Ibu ya untuk memaparkan pengalamannya ya, terutama pengalaman kalau di literasi digital kita semua pasti proses belajarnya itu selama masa pandemi. Nah, selama masa pandemi itu seperti apa sih proses pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing? Silakan salah satu saja memberikan ya, pengalamannya. Ya, Bu Upi. Ya, Bu ya Upi boleh. selama ini saya memakai WA Pak, WhatsApp. WA ya Ibu ya. Itu sudah salah satu Ibu, termasuk ya kita berikan tepuk tangan lah Bu Upi. Bu Upi salah Sama satu Mas juga, senior. Mas. Nah, sama ya Bapak. Senior. Nah, itu Bu Upi ada salah satu ya, salah satu guru senior ya di antara kita semua ya. Dia sudah berusaha untuk melakukan upgrade diri, yaitu adalah berusaha untuk mentransfer ilmu, melaksanakan proses pembelajaran dengan literasi digital. Walaupun hanya menggunakan WhatsApp saja, tapi itu sudah salah satu cara ya untuk melakukan literasi digital. Oke. Untuk, nah Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu harapkan setelah Bapak Ibu mempelajari ya? Oh ternyata literasi digital itu sangat penting sekali. Nah, yang Bapak Ibu Bisa harapkan mengikuti, apa? Mas. Bisa mengikutinya dengan baik. Bisa mengikuti dengan baik. Oke, mungkin Pak Entang atau Pak Ferry. Oke ya. Intinya sama ya, harapan kita bersama itu adalah sama, yaitu adalah harapan kita semua bisa berkembang, penyamarataan di seluruh Indonesia terkait dengan fasilitasi sarana prasarana maupun memfasilitasi upgrade diri terkait SDM yang kita punyai di daerah masing. Harapan kita tentu sama. Itu aja sih. Kalau seandainya ini mau kita upgrade, ini mau kita berkembang, itu tadi. Fasilitasi terhadap literasi digital itu sangatlah penting. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Perkembangan TIK ya, perkembangan ya literasi digital ya. Kalau dulu kita berbicara bahwa WhatsApp itu ya hanya untuk komunikasi, untuk ke pacar, untuk ke teman kerja, saudara ya, orang tua ya. BlackBerry juga sama, tapi ternyata di balik itu semua bisa kita manfaatkan ya, bisa kita kembangkan dan aplikasi tersebut juga mengembangkan diri sehingga apa? Sehingga bisa memfasilitasi kita untuk berkembang di era literasi digital, terutama di paradigma baru di kurikulum kita ini yang akan sebentar lagi kita sama-sama akan terapkan di sekolah masing-masing. Nah, Bu Upi tanpa menyadari ternyata salah satu tindakan dari Bu Upi itu tadi menggunakan WhatsApp sebagai sarana Bu Upi untuk melakukan proses pembelajaran itu sudah mendukung perkembangan untuk di literasi digital. Seperti itu Bu Upi. Oke, teman-teman yang lain juga pasti, kalau untuk WA pasti kita gunakan. Pak Ferry kemarin bercerita bahwa Pak Ferry door to door. Nah, itu lebih, menurut saya lebih
luar biasa lagi ya. Bayangkan saja kalau 30 murid, kita sehari itu harus door to door. Waduh, perjuangannya sungguh sangat hebat lah Pak Ferry ini. Mungkin dari satu rumah ke rumah lainnya mungkin jaraknya nggak dekat gitu. Dan mungkin tempat Pak Ferry masih terkendala dengan itu tadi, dengan fasilitasi terkait dengan perkembangan TIK seperti itu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, untuk contoh itu tadi bisa kita terapkan ya Bapak Ibu ya, bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan ya, terutama di sektor pendidikan ya Bapak Ibu. Karena apa? Semua fasilitas saat ini itu banyak sekali yang menunjang ya, banyak sekali yang menunjang kita untuk di proses pembelajaran. Bahkan itu tadi yang saya sebutkan, WA yang tadinya hanya untuk komunikasi, sekarang bisa untuk mengirim file dan yang lainnya kita manfaatkan. Ternyata itu sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan di literasi digital, Bapak Ibu. Oke, memanfaatkan akun pembelajaran Kemendikbud. Nah, Kemendikbud memfasilitasi kita, Bapak Ibu. Memfasilitasi kita untuk proses pembelajaran. Kita sudah difasilitasi, tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkan fasilitas tersebut untuk proses pengembangan di proses pembelajaran di peserta didik kita nanti. Yaitu di aplikasi Belajar ID. Nanti boleh dicek sendiri, ya Bapak Ibu, buka di akun YouTube dan yang lainnya, itu nanti bisa. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau apa terkait tentang materi ini, atau harapan Bapak Ibu terkait dengan literasi digital yang akan kita terapkan sebentar lagi. Mungkin salah satu aja mewakili Bapak Ibu. Oke, Bu Upi mungkin mewakili ya. Ini Bu Upi ini perjuangannya sungguh sangat hebat ini Bu Upi. Mewakili dari mungkin Bu Upi berharap, yang jelas kalau harapan Bu Upi saya pasti sangat yakin sekali adalah memberikan pelatihan ya Bu Upi. Pasti memberikan pelatihan ya, pelatihan untuk pengembangan diri ya. Itu terutama untuk yang guru-guru. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan ya, kiranya sudah cukup semua, sudah paham semua, saya akan akhiri untuk pertemuan kita di IHT kali ini. Semoga bermanfaat info yang saya berikan, kolaborasi yang kita sudah jalin ini semoga bermanfaat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya di siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya. Semoga kita bisa menerapkan paradigma baru ini di sekolah kita masing-masing, dan tentunya fasilitas akan difasilitasi oleh kementerian terkait maupun masyarakat sekitar yang ada di sekolah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat. Semangat. Oke, terima kasih.